Halo, saya Eli di Taiwan. Saya hidup di Taiwan sudah 33 tahun. Sebenarnya hidup di Taiwan itu sih enak ya, aman. Barang-barang taruh di luar nggak diambil. Kayak sepeda, motor. Aku udah setahun itu kalau tidur itu cuma tutup pintu, nggak pernah kunci. Itu juga nggak apa-apa. Cuman orang Taiwan kalau yang di kampung ya, karena aku hidupnya di kampung, itu kebanyakan banyak mau yang tahu tuh soal tuh gimana ya bilangnya ya, masalah pribadi gitu, suka ditanya-tanya. Aku sering ditanya, di Indonesia ada McDonald nggak? Aku sampai ketawa. McDonald ya banyak lah, aku bilang. Dia bilang, di Indonesia kan negara miskin. Saya bilang enggak. Saya bilang saya sampai kampung sini lebih miskin dari Indonesia. Nggak ada McDonald, nggak ada itu bioskop, nggak ada supermarket. Kalau di tempat kita yang kecil juga masih ada Indomaret, ada apa. Di situ nggak ada. Baru datang, saya kayak kota mati. Jam 7 aja udah nggak ada orang. Heran kan? Jam 7 tuh udah pada masuk rumah tuh, kunci rumah semua. Nggak ada orang di jalanan, nggak ada yang itu. Motor ada lah, 1-2, mobil 1-2. Saya juga heran, kok semuanya pada di rumah. Kalau aku di Indonesia kan udah paling jelek-jelek jam 11 lah kalau di perumahan kan. Masih ada orang jualan atau gimana. Di sini dulu ya, kalau sekarang mendingan, udah agak berkembang sih. Asal ngomongin, kamu pasti ditanya kan, kamu orang luar negeri ya? Dari mana? Oh, dari Indonesia. Oh, kamu ada kirim duit nggak ke sama orang tua? Saya bilang enggak. Bukan semua orang harus kirim duit ke Indonesia. Saya bilang gitu. Kalau orang tuanya di Indonesia masih sanggup, kenapa harus kirim duit? Kalau budaya di Taiwan yang udah perempuan ya, yang udah nikah, nggak boleh, misalnya orang tuanya meninggal, dia nggak dapat warisan. Itu warisan untuk khusus untuk laki-laki gitu. Jadi dia yang perempuan itu harus tanda tangan gitu aja. Jadi dikasih duit sedikit gitu, suruh adik perempuan atau kakak perempuan tanda tangan, berarti melepaskan warisan, hak warisannya begitu. Terus kalau pulang ke rumah orang tua, boleh nginep gitu, paling 1 hari atau 2 hari gitu. Kalau zaman dulu, sekarang kan tuh zaman sekarang lebih anak muda kan lebih nggak takut ya sama mertuanya ya. Kalau yang dulu kan masih takut, kalau mau pulang permisi dulu, mah aku mau pulang ke rumah orang tua ya, nanti nah dibeliin oleh-oleh gitu buat mamanya. Yang beliin oleh-oleh bukan anaknya perempuan loh, mertuanya yang beliin. Aku juga heran tuh, nggak ada kebebasan. Makanya kalau saya hitung-hitung enakan hidup di Indonesia. Aku kan suka hidup di Indonesia. Jadi ya begitulah. Kalau budaya sih banyak yang berbeda ya. Banyak keponya, nanya, kamu berapa, ada duit nggak? Suami kerja apa? Semua ditanya. Sampai detil-detil.
sekali. Sampai kadang-kadang aku juga males aku keluar. Kalau keluar ditanya tuh di mana-mana aja, kalau orang mau kenal sama kamu gitu pasti tanya, kamu bukan orang sini ya? Orang mana? Orang Vietnam? Apa orang Filipina? Apa orang RRC? Cina? Aku bilang bukan, Indonesia. Oh, Indonesia. Oh, kamu ada kirim duit nggak ke orang tua? Ini yang pertama pasti ditanya begitu. Aku bilang enggak. Kenapa kamu enggak kirim? Kenapa aku harus kirim? Aku bilang gitu. Orang tua masih sanggup, saya bilang gitu. Kan aku sama suami kan pacaran, bukan dikenalin. Kalau mungkin yang dikenalin itu kebanyakan ada perjanjiannya, ada kalau misalnya udah nikah harus kirim duit ke orang tua, itu ada, itu banyak. Kalau aku kan enggak, aku kan itu kenalan di kantor ya, sama-sama kerja gitu. Ada lagi kalau orang yang jadi ada kematian itu dipestain. Aku juga heran, tau nggak, ada drum band, ada makan-makan. Aku heran kok orang meninggal malah di pesta-pestain gitu. Tetangga pada datang, terus makan enak, terus udah mau keluar kan taruh jenazahnya kan lihat hari kan, orang Cina kan ya, jadi bukan hari ini meninggal hari ini dikuburin, enggak, lihat harinya terus cocok nggak sama orang-orang rumahnya. Kalau nggak cocok nggak bisa, ada yang sampai 2 minggu baru keluar. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikirin itu habis sampai berapa ratus juta itu kalau itu orang meninggal. Kalau orang yang sekarang orang nikah juga begitu, masih kasih itu apa sih namanya, aku juga nggak tahu, lupa. Kayak apa ya, kalau kita nikah apa sih namanya, lupa aku. Kayak uang apa gitu. Aku juga nggak tahu lah, maaf ya. Nanti kalau aku ingat baru kasih tahu. Terus habis nikah itu kalau di Taiwan ini laki-laki mesti kasih duit ke perempuan waktu hari perkawinan, terus dihitung duitnya berapa. Misalnya 100 juta, dihitung tuh duitnya, dihitung. Kalau misalnya pihak perempuan duitnya disimpan, berarti dia menjual anak perempuannya. Mereka berarti begitu. Kalau kita nggak ambil, berarti kita kembalikan ke pihak laki-laki, berarti kita nggak menjual anak perempuan kita gitu. Kayak anak perempuan saya meninggal sorry, anak perempuan saya nikah sama orang Jepang, jadi nggak pakai pesta, jadi di catatan sipil aja gitu, jadi mudah gitu. Jadi nggak pakai duit, nggak pakai segala tradisi gitu, enggak sih. Terus di sini kan yang pihak laki-laki mesti kasih duit sama pihak perempuan, nanti beli sekotak itu kue, nanti baru dibagi ke tetangga dibagi yang nggak semuanya ya, yang kenal aja gitu, karena baik tuh dibagi semua gitu. Kadang-kadang kalau di sini kebanyakan banyak tradisinya gitu ya. Pertama aku datang juga
terkaget-kaget gitu sih. Terus makan sayurnya itu aja terus, kan sesuai dengan musim, apa-apa ditimbang sampai prasmanan itu sayur kita ada pilih-pilih itu ditimbang juga, timbang lihat gramnya berapa gram itu bayar gitu. Aku juga nggak tahu 1 gram berapa di itunya, pokoknya kita ambil itu dihitung gitu. Ya sudahlah ya, sampai di sini ya, bye bye.